Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Liana di channel Aruna Arutala Tarot. Di video kali ini aku ingin membahas soal pengembangan diri. Jadi semisal kalian melihat video ini di tahun depan ataupun tahun kapanpun itu, sepertinya mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dari video ini untuk kamu. Dan ada pesan yang mungkin bisa kamu lakukan agar kehidupan kamu menjadi lebih baik. Jadi kita akan fokus di video ini tentang pembahasan apa sih yang akan terjadi di kehidupan kalian dalam jangka waktu yang dekat. Kira-kira apa yang terwujud ataupun kira-kira apa yang harus kalian hindari agar kehidupan kalian itu bisa lebih baik ke depannya. Dan pembacaan ini memang bersifat secara general, jadi bisa match dengan energi kamu ataupun enggak. Tapi di sini kita memang membaca secara general karena semua pesan dan apapun yang ada di dalam video ini bisa kalian mungkin jadikan pembelajaran ataupun kalian hindari agar nggak terjadi ke depannya. Oke, di sini sudah ada dua pilihan pile kartu, ada pile yang pertama di sini dan yang kedua di sini. Kalian ingin memilih yang mana? Ikuti kata hati kalian yang menurut kalian paling menarik perhatian kalian. Oke, sudah kalian pilih? Kita akan lanjut untuk pembahasan di pile yang pertama. Untuk kalian yang pilih pile pertama ini adalah kartu-kartu untuk kalian. Apa kira-kira yang akan terwujud di kehidupan kalian dalam jangka waktu yang dekat ini? Dan di sini ada satu pesan angel's message ya untuk kamu nanti. Oke, ketika kita baca di sini, yang paling menonjol ataupun yang akan terwujud itu ada sisi negatif dan positifnya ya. Jadi yang mungkin akan terjadi ke depannya dalam jangka waktu yang dekat. Nah, sekali lagi pembacaan ini bersifat secara general dan bersifat bisa diubah ya. Dan kamu bisa mengubah untuk pembacaan ini bisa terjadi ataupun bisa kamu hindari agar nggak terjadi. Ketika kita lihat di sini, sepertinya yang akan menonjol ataupun ada pesan positif itu di kehidupan asmara kamu dalam jangka waktu dekat. Jadi untuk kamu yang mungkin single, kamu bisa mendapatkan pasangan dalam jangka waktu yang dekat. Dan untuk kamu yang mungkin sudah berpasangan, ketika memang kamu akan fokus ke arah pernikahan, nah dalam tahun ini ataupun dalam tahun kamu membaca ataupun menemukan video ini, bisa ada pernikahan untuk hubungan kalian berdua. Dan di sini hubungan itu bukan hanya di sebuah hubungan percintaan ya. Relationships itu sangat luas pembahasannya. Jadi di sini bisa jadi juga kamu hubungan dengan bos kamu, hubungan dengan relatif kamu, hubungan dengan keluarga kamu, hubungan dengan orang sekitar kamu ataupun teman kamu, itu bisa membaik ataupun bisa memiliki teman baru, bos baru ataupun apapun itu yang lebih baik. Jadi di sini lebih ke arah relationship kamu dengan sekitar kamu, dengan diri kamu sendiri pun, dengan orang lain pun yang akan lebih membaik dalam jangka waktu yang dekat ini. Tapi ada sisi minusnya di sini, ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya adalah keuangan kamu yang sepertinya semakin menurun. Jadi di sini di sisi lain relationships kamu dengan diri kamu, dengan orang lain, dengan rekan kerja ataupun bos kamu itu membaik, tapi keuangan kamu yang menurun di sini. Sepertinya ada hal ataupun ada keadaan urgent yang memang harus kamu tanggung, harus kamu keluar biaya yang lebih besar di sini. Mungkin kamu merasa bahwa kamu tuh capek banget dengan keuangan kamu yang keadaannya itu nggak pernah meningkat. Ketika memang kita baca di sini, sepertinya kurang ada peningkatan, tapi bukan berarti sampai ke depan pun nggak akan ada peningkatan tuh nggak yang kayak gitu. Semuanya masih bisa kamu ubah di sini. Dan kalau misalnya di keuangan, kamu disarankan untuk ada berbagi ataupun bersedekah. Nah di sini mungkin kamu bingung kenapa ketika kamu di titik kita baca kamu keuangannya drop ataupun lebih memburuk, tapi kenapa kamu disarankan untuk bersedekah? Karena sebetulnya di sini ada tingkat ataupun ada sisi dalam diri kamu itu yang serakah.
Dimana kamu itu merasa bahwa keuangan kamu tuh ya untuk kamu. Ya mungkin kamu merasa bahwa keuangan kamu untuk keluarga kamu atau untuk siapapun yang sekiranya kamu pikirkan juga. Tapi sebetulnya ketika kamu mengeluarkan uang untuk orang lain, bisa jadi untuk orang tua kamu, untuk siapapun itu, untuk listrik, untuk biaya kamu sendiri pun, kamu merasa kurang ikhlas di hati kamu. Kamu merasakan bahwa, aduh kok sayang banget ya uang ini untuk keluar gitu loh. Jadi di sini kamu harus belajar ikhlas. Sedekah, berbagi tuh nggak mesti kamu berbagi uang sebenarnya. Tapi kamu bisa berbagi jasa, berbagi apapun, tapi hati kamu tuh ikhlas dalam diri kamu sendiri. Nah, keikhlasan itu yang harus kamu cari di dalam diri kamu sendiri. Ketika memang kamu tuh bisa lebih ikhlas, bisa lebih untuk merasakan bahwa dalam diri kamu itu ya emang gak boleh semelekat itu dalam sebuah hal, ataupun gak boleh semelekat itu dalam uang. Ketika memang kamu bisa belajar hal itu, maka semua hal yang akan kamu alami, mau kerjaan, keuangan, atau apapun itu yang kita baca di sini akan menurun, semua itu akan bisa kamu lampaui dengan baik. Tapi memang kuncinya di sini adalah kamu harus belajar untuk lebih mencintai diri kamu sendiri, lebih untuk nggak pelit dengan diri kamu sendiri, nggak pelit kepada orang lain. Dalam artian kamu juga punya batas dan budget ya di sini, supaya kamu tuh bisa kayak ada spend money untuk hal yang memang berguna untuk kamu. Dipastikan ketika memang kamu belajar untuk lebih ikhlas dan lebih berbagi, belajar untuk gak pelit dan gak serakah, itu akan membuat kamu makin didekatkan dengan apapun yang kamu inginkan. Dan ketika memang kita baca di sini untuk asmara kamu akan lebih membaik, ketika kamu tingkatkan juga belajar ikhlas dan lepas, maka asmara kamu yang kita baca sekarang membaik, jauh akan lebih membaik lagi dan jauh lebih sesuai dengan keinginan kamu. Dan untuk kartu Angel's Message ini untuk kamu, ada kartu Secret Mirrors, dalam artian ketika kamu memandang seseorang, kamu melihat ataupun menilai seseorang, sebetulnya kamu menilai diri kamu sendiri. Misalnya kamu ada menjudge orang secara sadar ataupun gak sadar, kamu bilang, oh dia tuh sombong banget orangnya. Nah itu sebetulnya bisa jadi terjadi dalam diri kamu sendiri. Sebetulnya apa yang kamu pikirkan tentang orang lain, itu cerminan apa yang kamu pikirkan tentang diri kamu sendiri. Jadi di sini ketika memang kamu merasa bahwa kayak tadi ya, kamu mau ngeluarin duit, aduh kok sayang banget ya buat yang kayak gini. Padahal kamu tuh pingin dalam pikiran kamu mengeluarkan uang untuk itu gitu loh. Kamu tahu batas dan budget yang harus kamu keluarkan. Memang sih di sini kamu mungkin lagi keadaan butuh uang juga. Tapi kamu tuh punya pemikiran kayak kamu tuh mau ngasih ke si A, misalnya gitu. Nah, di sini kamu coba lebih fokuskan dalam pikiran kamu dan hati kamu, selaraskan hati dan pikiran kamu. Kamu rasakan kayak, oh ya udahlah, nggak apa-apa. Aku memang mau ngasih ke si A ini. Kamu kasih yang ikhlas. Atau kamu mau beli sesuatu untuk diri kamu sendiri. Kamu rasakan yang ikhlas gitu loh. Kamu coba rasakan dalam diri kamu sesuatu hal yang seperti itu. Ketika memang kamu bisa untuk mengubah sudut pandang diri kamu ke orang lain, pastinya sudut pandang diri kamu ke diri kamu sendiri pun tuh berubah. Secret Mirrors itu juga tentang ada dalam diri kamu tuh yang egois, yang gak mau kalah, yang dimana kamu itu kekeh banget dengan pendapat kamu sekaku itu jadi manusia. Nah itu yang bisa kamu lunturkan secara perlahan-lahan. Secret Mirrors itu juga kamu bisa aplikasikan dengan cara kamu tuh ngobrol dengan diri kamu sendiri di cermin. Coba ngobrol sisi yang positif tentang diri kamu di cermin. Kamu puji diri kamu sayangi diri kamu bilang cinta dan sayang ke diri kamu sendiri. Kamu coba. Itu ntar akan mengubah sudut pandang kamu ke diri kamu sendiri, mengubah sudut pandang kamu ke orang lain, dan akhirnya diri kamu sendiri akan bisa gampang untuk
menarik energi positif dan makin mewujudkan semua keinginan yang ingin kamu dapatkan. Jadi caranya seperti itu, dan untuk kalian yang memang di sini ada pembacaan yang positif, kalian claim it, dan ketika emang ada yang sesuatu yang mungkin negatif, kalian cari cara untuk memperbaiki dan cari cara untuk bisa memutuskan sikap apa yang ingin kalian lakukan dan ubah setelah pembacaan ini. Oke, sekian untuk pembacaan di file yang pertama ini, dan kita akan lanjut di file yang kedua. Oke, untuk kalian yang pilih di file yang kedua ini ya, untuk diri kalian sendiri, ini adalah kartu-kartu untuk kalian. Dan ada kartu Angel's Message untuk kalian di sini, External Validation. Dan kira-kira apa yang akan terwujud ataupun akan terjadi di kehidupan kalian dalam jangka waktu yang dekat? Ketika kita baca di sini, sebetulnya kamu di file yang kedua ini harus lebih hati-hati dengan memanage waktu kamu. Sepertinya kamu akan lebih menghabiskan waktu dengan keluarga kamu, ataupun kamu yang mungkin jarang pulang ataupun jarang berkontak dengan keluarga kamu. Kamu di sini akan lebih berkontak ataupun berkomunikasi dengan keluarga kamu. Dan memang lebih sediakan waktu untuk keluarga kamu di sini. Ada suatu hal yang mungkin harus kamu perbaiki hubungannya, mungkin hubungan antara kamu dengan orang tua kamu dengan saudara kamu, atau kamu dengan siapapun itu di keluarga kamu. Ini kartu lebih ke arah harmonisasi sebetulnya. Kamu akan lebih bisa mewujudkan kehidupan yang harmonis dengan keluarga kamu. Oh iya, keluarga itu banyak ya tafsirannya. Bisa keluarga kandung, bisa keluarga tiri, keluarga angkat, bisa juga orang tua, saudara tiri, saudara kandung, saudara angkat, sepupu ataupun siapapun itu. Dan bisa juga untuk kalian yang berumah tangga, mungkin istri ataupun suami kalian, anak-anak kalian. Jadi di sini harus ada waktu untuk mereka. Bukan harus ada, tapi sepertinya kalian akan lebih ada waktu untuk mereka. Karena memang hal yang mungkin kalian dambakan itu salah satunya pasti harmonis, rasa bahagia dalam keluarga ya kan. Dan di kartu ini dalam jangka waktu dekat kalian akan bisa mendapatkan kebersamaan dan keharmonisan ini. Di kartu ini kita baca, kamu tuh sebetulnya selalu merasa sendirian, selalu merasa bahwa apapun yang kamu lakukan itu ya berdasarkan diri kamu sendiri. Berdasarkan keputusan kamu sendiri, berdasarkan usaha dari kamu sendiri. Dan bahkan mungkin kamu merasa bahwa peran keluarga tuh agak kurang dalam diri kamu. Tapi di sini ketika memang kamu bisa mewujudkan untuk lebih mencoba dekat dengan keluarga kamu, akan ada hal bahagia yang akan kamu dapatkan. Sebetulnya keluarga kamu tuh bangga sama kamu, cuman sayangnya adalah komunikasi yang memang kurang. Dan mungkin dari keluarga kamu pun sendiri untuk menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan dari dalam hati mereka tentang kamu tuh kurang bisa untuk ekspresif tentang apapun itu. Dan di sini untuk sisi yang kurang bagus yang akan terjadi ya, tapi bisa kalian hindari. Sepertinya akan ada pertengkaran di sini. Pertengkaran itu macam-macam, bisa karena duit, bisa karena perbedaan pemikiran ataupun pemahaman. Dan kalian yang mungkin sekarang dalam sebuah hubungan pasangan ya, kayak pacaran ataupun suami istri, sepertinya rawan untuk bercerai. Tapi sekali lagi semua pembacaan itu sangat masih bisa kamu ubah. Tergantung komunikasi yang kalian lakukan tuh seperti apa. Karena sepertinya di kartu ini komunikasi sangat sulit. Komunikasi tuh berasa kayak dari sisi dia merasa bahwa kamu tuh gak bisa diajak ngobrol. Tapi dari sisi kamu ngerasa kalau misalnya dia tuh juga gak bisa diajak ngobrol. Jadi sama-sama gak ada jalan temunya di sini. Bahkan mungkin orang ketiga yang mungkin ingin kalian jadikan mediator atau kayak pihak tengah itu pun gak ada gitu. Jadi di sini gak ada yang bisa membantu kalian kecuali memang diri kalian sendiri. Dan soal pertengkaran itu juga bisa dari area kerjaan ya. Mungkin kamu cekcok dengan rekan kerja kamu,
ataupun kamu dibebankan dengan kerjaan yang mungkin gak sesuai dengan job desk kalian, gak sesuai dengan gaji kalian. Nah, di sini memang ada tingkat stres yang tinggi, tapi kalian harus lebih hati-hati dengan pikiran kalian. Kamu itu memiliki pikiran yang sangat kuat, dan di sini ketika kalian memikirkan pikiran itu terus-menerus, biasanya gampang kejadian. Contoh nih, kamu lagi emosi banget atau kamu lagi marah, kamu lagi gak suka dengan siapa gitu misalnya. Terus kamu berpikir tentang kayak, aku pengen dia tuh jatuh loh, aku pengen dia tuh berantakan hidupnya. Ataupun di kerjaan, aku pengen dia tuh gak happy di kerjaan. Nah, kamu hati-hati dengan kata-kata kamu sendiri. Di kartu ini, apapun yang kamu ucapkan itu akan terjadi. Tapi gini, masalahnya adalah yang terjadi itu bukan cuman kepada orang itu, ataupun belum tentu pada orang itu, tapi yang pasti dan yang jelas adalah terjadi pada diri kamu sendiri. Jadi apapun yang kamu bilang itu akan menjadi bumerang untuk diri kamu sendiri. Tapi positifnya adalah ketika kamu bisa menjaga kata-kata kamu, menjaga pikiran kamu untuk tetap positif dalam beberapa waktu ke depan, itu akan membuat kamu untuk mengalami kehidupan yang jauh lebih positif lagi. Ketika kamu mencoba ataupun kamu lebih mencoba untuk mengerem dalam diri kamu untuk ngobrol sesuatu yang negatif tentang orang lain atau berpikiran sesuatu yang negatif terhadap orang lain. Contohnya nih, kamu ingin dia jatuh, tapi kamu bilang kayak, ya udahlah nggak apa-apa. Aku memang pingin dia jatuh, tapi aku pingin dia lebih bahagia supaya dia nggak jahat lagi sama orang. Misalnya kamu berpikir seperti itu. Dan kamu lebih terapkan ke diri kamu, aku ingin dia bahagia. Meskipun itu sulit. Atau ketika memang kamu nggak ingin mendoakan dia baik, kamu jangan mendoakan dia buruk. Tapi ketika memang kamu ingin mendoakan dia buruk, lebih baik kamu ubah mendoakan dia baik. Itu soalnya benar-benar 100% akan menjadi bumerang untuk diri kamu sendiri. Apalagi beberapa waktu ke depan. Sepertinya ada dalam diri kamu itu ini elemen udara. Elemen udara tuh elemen yang kuat banget dari sisi pikiran dan komunikasinya. Jadi ketika emang kamu mengkomunikasikan apapun itu, suara hati kamu itu akan lebih gampang terjadi dalam diri kamu sendiri. Biasanya orang-orang elemen udara itu antara sun sign atau moon sign ataupun rising sign-nya itu Aquarius, Gemini ataupun Libra. Jadi mungkin kalian salah satu di antara itu. Ini nggak mesti zodiak yang sun sign ya, bisa moon sign, bisa rising sign kalian. Tergantung. Jadi di sini memang kalian harus lebih hati-hati dengan ucapan kalian sendiri. Lalu untuk pesan secara angel's message-nya ya, di sini external validation. Kamu mungkin ketika memang melakukan sesuatu tuh kamu bergantung pada pandangan orang. Kamu tuh menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Ketika orang lain itu memuji kamu seneng banget. Ketika orang lain kayak membuat kamu menjadi overthinking, menjadi down, kamu akan down banget. Nah, itu yang harus kamu jaga dalam diri kamu sendiri. Validasi terpenting itu adalah diri kamu sendiri. Ketika kamu mencari orang yang terbaik ya, orang terbaik untuk bisa menilai kamu dengan baik, sebetulnya kamu gak usah jauh-jauh. Ketika memang kamu bisa untuk meyakinkan diri kamu sendiri, kamu tuh akan melakukan sesuatu dengan sangat baik, dan kamu memang melakukan itu, ada action dari dalam diri kamu sendiri, secara otomatis orang itu akan menilai kamu tuh baik. Tapi mau orang itu menilai kamu baik ataupun buruk, itu adalah masalah mereka. Itu adalah pandangan mereka. Itu adalah terserah mereka. Itu adalah hak mereka. Kewajiban kamu tuh bukan untuk ngurusin tentang pikiran mereka tentang kamu itu apa, tapi kewajiban kamu adalah mengurusi tentang apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan.
Jadi di sini ketika memang kamu melakukan sesuatu tapi kamu terus-terusan bergantung ataupun kamu bersandar pada apa yang mereka pikirkan, kamu gak akan bisa untuk benar-benar mencapai kebahagiaan kamu. Kamu akan sibuk untuk mencari validasi mereka, sedangkan banyak hal yang harus kamu urusin, banyak hal yang harus kamu lakukan dan fokuskan, terutama untuk diri kamu sendiri dan keluarga kamu. Jadi di sini untuk kamu yang pilih di file kedua ini, kamu lebih hati-hati sama ucapan dan pikiran kamu dan batin kamu. Tapi ketika memang kamu bisa mengendalikan itu, gak apa-apa, kamu belajar aja mencoba untuk mengendalikan. Semua proses tuh gak satu hari kayak mie instan ya, cepet jadi. Tapi memang butuh waktu. Butuh waktu dan butuh konsisten dan komitmen dalam diri kamu sendiri. Semangat buat kamu di file yang kedua ini, kamu bisa merubah hidup kamu menjadi lebih baik dan sangat lebih baik. Oke, sekian untuk pembacaan di file kedua ini. Dan untuk kalian yang sudah menonton sampai sejauh ini, thank you untuk kalian semua ya. Dan apapun kritik ataupun saran, kalian bisa letakkan di kolom komentar. Dan untuk suara, maaf ini agak flu, tapi semoga kalian masih bisa mendengarkan suara ini. Dan untuk kalian yang mungkin merasa bahwa suara ini masih kecil ya, sebetulnya aku sudah maksimal banget sih di video ini. Kayak udah aku maksimalkan banget suaranya, maksudnya volumenya. Tapi ketika memang kalian masih mendengarkan dalam suara yang kecil, boleh kalian kasih saran kira-kira pakai mic apa, ataupun ada saran apa untuk kalian untuk membesarkan suara yang udah aku edit untuk keras ini ya. Oke, thank you untuk semuanya. Dan untuk kalian yang mungkin punya saran untuk pembahasan lebih lanjut soal apa lagi, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Dan untuk kalian yang mau private reading, bisa kalian langsung kunjungi Instagram Maruna Arutal Tarot, ataupun kalian klik link di description box yang udah tertera ya. Oke, kalau misalnya begitu, sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye-bye.